kami dari kelompok 1 mata kuliah akuntansi sektor publik ingin membawakan materi yang berjudul penentuan harga pelayanan publik atau charging for service. Kita masuk pada materi yang pertama, pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanan, misalnya 1. Pelayanan air bersih, 2. Transportasi publik, 3. Jasa pos dan telekomunikasi, 4. Energi dan listrik, 5. Perumahan rakyat, 6. Fasilitas rekreasi atau pariwisata, 7. Pendidikan, 8. Jalan tol, 9. Irigasi, 10. Jasa pemadam kebakaran, 11. Pelayanan kesehatan, 12. Pengolahan sampah dan limbah. Pembenaran tarif pelayanan publik pada konsumen. Baik, kami akan masuk dalam B. Argumen terhadap pembenaran tarif pelayanan dasar. Pembenaran tarif pelayanan dalam praktik pembenaran langsung dari charging biasanya ditentukan karena alasan-alasan sebagai berikut. A. Suatu jasa baik merupakan barang publik maupun barang private mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang sehingga tidak adil bila biayanya disebabkan kepada semua masyarakat. Jadi prinsip dan praktik pembahasan sebagian barang dan jasa yang disebabkan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat satu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Namun batasan identifikasi barang privat dan publik kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar pelayanan. Kegagalan dalam menetapkan biaya pada situasi tertentu menyebabkan distorsi harga dan alokasi sumber daya yang keliru sehingga mengurangi pilihan dari konsumen. Selanjutnya, kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda untuk setiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, serta antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain yang pertama perpajakan, yang kedua pembebanan langsung kepada masyarakat, yang ketiga laba BUMN BUMD, yang keempat penjualan aset milik pemerintah, dan yang kelima utang. Selanjutnya bagian E. Penetapan harga pelayanan, berapa harga yang harus dibebankan. Di sini terdapat beberapa kesulitan di dalam penetapan harga pelayanan. Yang pertama, kita tidak tahu secara tepat berapa biaya total untuk menyediakan suatu pelayanan. Dan yang kedua, sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Ketiga, pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Keempat, biaya apa saja yang harus diperhitungkan. Dan di sini penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan margin cost pricing setidaknya harus memperhitungkan yang pertama biaya operasi variabel, yang kedua semi variable overhead cost, yang ketiga biaya penggantian aset modal, yang keempat biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Permasalahan marginal cost pricing terbagi menjadi 6. Yang pertama, sulit untuk memperhitungkan secara tepat margin cost untuk jasa tertentu. Yang kedua, apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya margin jangka pendek atau biaya margin jangka panjang. Yang ketiga, margin cost pricing bukan berarti full
full cost recovery. Yang keempat, konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan yang pertama hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar. Yang kedua, semua konsumen membayar sama. Yang kelima, eksternalitas konsumsi. Yang keenam, pertimbangan ekuitas mensyaratkan yang kaya membayar lebih. Berikutnya kompleksitas strategi harga. Yang pertama two-part tariff, yang kedua peak load tariff, yang ketiga diskriminasi harga, yang keempat full cost recovery, dan yang kelima harga di atas marginal cost. Berikut taksiran biaya. Penentuan harga dan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya akurat, yaitu opportunity cost untuk staff, perlengkapan dan lain-lain, opportunity cost of capital, accounting price untuk ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society, polling ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu dan cadangan inflasi. Oke, kita masuk yang terakhir yaitu ikhtisar. Penyediaan pelayanan publik dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik atau charging for service. Pembebanan pelayanan publik ini merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah selain pajak, penjualan aset milik pemerintah, utang dan laba BUMN atau BUMD. Masalah utamanya dalam pembebanan pelayanan publik adalah menentukan berapa harga yang harus dibebankan. Selanjutnya, marginal cost pricing, yaitu menganut prinsip bahwa tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani tambahan konsumen. Marginal cost pricing ini memperhatikan biaya operasi variabel, semi variabel overhead cost, biaya penggantian aset modal, dan biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mantap. Tepuk tangan.